warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang muliakan Dewan Takmir pendiri Majelis Arafah Sumatera Utara, ayahanda kami Brigjen TNI Purnawirawan Pak Adi Ahmad Dhani Sarjit, SDMSI yang alhamdulillah dari Jakarta bisa hadir bersama-sama kita di sini, suatu kebanggaan dan kehormatan bagi kami Bapak bisa bersama-sama dengan kami di sini. Yang terhormat penceramah kita Pak Muhammad Saidi yang juga hadir bersama kita, dan insya Allah beliau nanti akan menyampaikan tausiah yang dapat kita bersama, dan insya Allah akan jadi ilmu sendiri buat kita di pagi hari ini. Yang terhormat yang mewakili atau Bapak Bupati Kabupaten Deli Serdang, Bapak Kapolres, Bapak Kajari, Bapak Kadin, Bapak Menak, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang berhadir yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu, para undangan yang pagi hari ini berhadir. Tak lupa yang kami hormati para jemaah subuh Masjid Ubudiyah Aulawiyah Tanjung Morawa yang berhadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkatnya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, keluangan waktu untuk sama-sama hadir di masjid kita ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sholat subuh yang kita laksanakan tadi secara berjamaah. Selawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah melegasikan kepada kita, mewariskan kepada kita ajaran Islam yang menjadi tuntunan hidup kita, baik dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, sampai dengan kehidupan kita pribadi. Yang saya hormati seluruh hadirin dan hadirat jamaah sholat subuh. Saya hanya mengajak ya, kita mari laksanakan kampanye melalui masjid, kampanye syiar Islam melalui masjid. Di akhir-akhir ini kita sangat miris. Ya, saya pulang kemarin hari Kamis ke sini agak full, suaranya agak batuk. Datang ke kampung saya, ada masjid, imamnya tuh teman saya, terus ngobrol-ngobrol, sudah begitu mengkhawatirkan ya anak-anak kita. Ya, kasih masjid itu dikasih angin baru, pada hilang. Awalnya saya bilang bagus itu. Kalau ada orang yang mau mengambil Quran untuk dia baca di rumah, ikhlaskan saja. Ya. Ternyata yang mencuri itu bukan untuk dia baca, bahwa harga Quran 100.000, 10.000 aja Pak, saya belum makan. Alasannya seperti itu, tapi ujung-ujungnya ya dia membeli narkoba. Ini sudah terjadi di anak-anak kita. Yang nilai curi masjid, lehernya saja hilang. Ini ada pengurusnya juga ada di sini Pak Jul. Itu di masjid, padahal kita berharap masjid kita adalah tempat teraman, ya, tempat teraman di dunia. Kalau di masjid saja nggak aman, di mana lagi kita yang aman? Ya, 2 Jumat yang lalu saya sholat Jumat di Jakarta juga demikian. Begitu pulang, saya agak lambat pulangnya. Begitu pulang sepatu saya udah nggak ada. Ya. Ini anak-anak kita sekarang. Kemudian yang lebih miris lagi, saya ziarah ke makam bapak ibu saya. Di kuburan itu ada nisan itu belah-belah. Ada apa kok terbelah? Ternyata dibelah, orang diambil besinya. Di nisan itu rupanya ada satu besi kalau dibuat itu berdiri, dibelah. Kebetulan nisannya agak makam orang tua saya tidak pakai nisan, saya buat yang pakai kotak itu. Jadi nggak dibelah sebenarnya. Tapi ada
kijingnya itu diulang, karena di kijing itu ada tempatnya satu besi. Itu apa besinya? Itu mungkin dijual. Kalau dijualnya dia memang nggak ada makan, ini jadi kewajiban kita bagaimana supaya yang masjid ikut membantu lingkungan kita untuk memberi makan kalau memang ada yang nggak makan sampai dia harus mencuri. Tapi yang kita dapat adalah dia mencuri itu kumpulkan untuk mendapatkan yang sejenis zat adiktif yang tentunya merusak dia. Ini jadi pemikiran kita bersama. Masjid harus kita jadikan 3 fungsi masjid yang saya ketahui dari sekian banyak. Masjid sebagai baitullah, rumahnya Allah, tempatnya kita beribadah. Kemudian masjid kita jadikan baitul insan, rumah untuk kegiatan keumatan. Ketiga, ini juga penting, masjid kita jadikan baitul mal, tempat rumah pengembangan ekonomi syariah Islam, sehingga ada ketergantungan orang kepada masjid. Dan bapak-bapak yang berhadir pada hari ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya memperkenalkan diri sebagian tadi di sini Pak Haji Muda Wali berhadir, salah satu ustadz kita, namun beliau kurang sehat. Saya Ayam Muralibi yang alhamdulillah dipercaya menjadi ketua BKM di Masjid Umudia Aulawiyah PTP 1 Regional 1 Pak. Saya ini Pak, punya PTP 2. Salawat dan salam tidak henti-hentinya kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang mana syafaatnya kelak di hari akhir kita harapkan bersama. Kami dari pengurus BKM Masjid Umudia Aulawiyah PTP 1 Regional 1 mengucapkan selamat datang kepada Majelis Arafah yang telah berkenan untuk berhadir dalam rangka syiar Islam mengadakan jamaah subuh berjamaah yang tadi dibilang oleh Bina Pak Jenderal, yang kita harapkan di masa-masa yang akan datang sholat subuh ini seperti sholat Jumat. Kami dari pengurus masjid mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin penyambutan atau penyediaan tempat dari kami Pak tidak berkenan. Sebelumnya kami mewakili pengurus masjid BKM Umudia Aulawiyah PTP 1 Regional 1 mohon maaf atas jamaah masjid semua. Kepada Allah kami mohon ampun. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dari BKM Masjid Umudia Aulawiyah PTP 1 Regional 1. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Sekretaris Suprayogi SPD, Sekretaris Ahmad Jais Sudiring SH, Wakil Ketua Tengku Muhammad Fahri SD MT, Wakil Ketua Burhan, Ketua Muhammad Kurnia Sitorus SPD MBA. Demikian kami bacakan, kami mohonkan kepada Ketua Majelis Arafah Sumatera Utara untuk melantik kepengurusan. Dan dikukuhkan sebagai pengurus Arafah dari Sedang, saya ingin menanyakan apakah Bapak Ibu
siap untuk dilantik? Apakah Bapak dan Ibu siap untuk bekerja dan mengabdi untuk Majelis Arafah sedang? Alhamdulillah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ahad pagi hari ini saya bersama pengurus Majelis Arafah Provinsi Sumatera Utara dengan ini melantik Bapak-bapak dan Ibu-ibu sebagai pengurus Majelis Arafah Kabupaten Deli Serdang. Semoga Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya dan menjalankan visi dan misi kita untuk menjadikan sholat subuh seperti sholat Jumat dan aktivitas-aktivitas lainnya yang berguna bagi masyarakat di seputaran Deli Serdang. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua Majelis Arafah Sumatera Utara menyerahkan SK kepengurusan Majelis Arafah Kabupaten Deli Serdang. Dan juga kami mohon kesediaan Ketua Arafah Kota Medan untuk maju ke depan sekaligus nanti penyerahan SK kepengurusan Kota Medan. Penyematan peci khas Arafah. Selanjutnya penyerahan SK kepengurusan Kota Medan yang diterima oleh Bapak Salman SH. Selanjutnya ucapan selamat kepada pengurus yang terpilih baik yang di Kabupaten Deli Serdang maupun di Kota Medan. Kami mohon jamaah-jamaah yang hadir untuk dapat menyalami memberikan ucapan selamat kepada pengurus yang telah terpilih. Baik, selamat kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu fi yawmina hadza ila yaumina. Yang sama kita hormati takmir Majelis Arafah Bapak Haji kan saya nemenin Pak Kadis ini. Dahdil Saya cepakin nama saya Pak ya. Cardin Ke saya. Majen Purnawirawan. Beliau ini saya pertama ketemu di pesantren Baitul Mustaqim tempat mulia Amiruddin. Saya memang melihat semangat beragamanya yang luar biasa. Bolehlah kita berikan tepuk tangan. Yang sama kita hormati Al-Ustaz Al-Kabir Abang Anda Ahmad Saidi Harahap
bisa jadi ustaz. Ustaz tak bisa jadi tentara. Ya, jadi kita ini ketua majelis Arafah ini boleh jadi penceramah tapi tak bisa jadi tentara. Tapi kalau tentara Pak boleh jadi penceramah, tidak akan ditangkap itu. Tapi kalau kita pakai tentara itu ditangkap. Yang sama kita hormati Ketua Majelis Arafah Sumatera Utara Pak Jul Irfan Lubis, kemudian Ketua Deli Serdang adinda kami Muhammad Kurnia Sitorus yang sangat energik dan juga dari Medan hadir tadi, kemudian Ketua Kenaziran PKM Masjid Ubudiyah Tanjung Morawa dan pengurus yang lain serta jamaah sekalian yang berbahagia. Bapak Ibu, sebelum memberikan sambutan, izinkan kami mohon menyampaikan permohonan maaf Pak Bupati Dr. Haji Asrifuddin Tambunan yang belum bisa membersamai kita pada saat ini. Insya Allah di lain waktu beliau akan berusaha hadir mendampingi kita di acara-acara selanjutnya. Kepada kami diamanahkan untuk menyampaikan beberapa hal. Bapak Ibu yang saya hormati, Ketua Dewan Takmir, pertama sekali mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berselawat dan berkirim salam ke arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama pemerintah Kabupaten Deli Serdang, kami mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya pengurus Majelis Arafah Kabupaten Deli Serdang yang baru saja kita saksikan tadi. Mudah-mudahan programnya bisa berjalan dengan baik sebagaimana tadi kita dengarkan bersama arahan dari Dewan Takmir yang begitu luar biasa mengulas dari perjalanan masjid baik di kampungnya, baik di Jakarta, di sini, kemudian data-data statistik yang sudah disampaikan kepada kita bersama tadi. Ini menjadi perhatian kita bersama, terutama Majelis Arafah. Apalagi namanya Majelis Arafah ini sangat luar biasa. Arafah ini adalah simbol pertemuan antara Nabi Adam dan Hawa di Arab Saudi sana atau di Tanah Suci Mekah sana. Bapak Ibu yang kami hormati, gerakan sholat subuh berjamaah ini adalah suatu hal kegiatan yang luar biasa bagusnya. Kenapa? Karena sholat subuh ini berbeda dengan sholat-sholat yang lain. Tantangannya beda, fadilahnya beda. Bahkan kalau orang-orang tua kita dulu memesankan kepada kita, Bapak Ibu, kalau ingin mencari jodoh, carilah anak gadis yang sholat subuh di masjid. Ini tadi kata Pak Takmir, hanya 2 orang tadi anak muda yang sholat. Anak gadisnya kayaknya anak gadis tua semua itu. Dulu anak gadis, sekarang nggak lagi Bu ya. Nah, ini penting bagi kita ya untuk memakmurkan masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat, karunia-Nya kepada kita yang tidak terhingga besarnya.
Selanjutnya salawat dan salam junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita harapkan syafaatnya. Kalau tadi mengatakan penceramah, kami bukan penceramah bapak-bapak ibu. Kami adalah pembina mental prajurit dan keluarga prajurit. Insya Allah pada kesempatan yang baik ini kita manfaatkan untuk membina mental kaum muslim dan muslimah. Apa bedanya penceramah dengan pembina mental? Kalau penceramah tadi seperti bapak kita tadi memberikan sambutan, enak dia mengalir, kayak 4 sehat 5 sempurna, enak didengar. Itu kalau penceramah. Kalau pembina mental itu kadang-kadang menakutkan, mendengarnya kita takut, kadang-kadang sejuk. Itulah bedanya penceramah dengan pembina mental. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adapun topik yang kita angkat adalah kerisauan Rasulullah terhadap umat Islam. Tadi sudah kita saksikan bersama, sudah ada pelantikan pengurus. Selamat kepada pengurus Pak Ketua. Itu diberikan amanah untuk pengurus umat. Tadi juga kita saksikan bersama, majelis ini memberikan oleh-oleh Al-Quranul Karim. Barangkali banyak yang tidak paham apa maksudnya, apa itu Al-Quran. Inilah kerisauan Rasulullah. Rasulullah berdoa kepada Allah, mengadu, mengeluh, Ya Rabbi, umat ini telah meninggalkan Al-Quran. Rasulullah mengadu kepada Allah. Lalu dengan aduannya itu Rasulullah bersabda, kelak di akhir zaman Al-Quran tinggal tulisan, dibaca tetapi tidak dipahami. Inilah keadaannya zamannya apa yang dikhawatirkan Rasulullah. Inilah dia hari ini masa kita zaman ini. Maka pada kesempatan yang baik ini izinkan kami akan memberi arahan pandangan untuk belajar memahami Al-Quran, bukan membaca Al-Quran, bukan menghafal. Di Republik kita ini bahkan di dunia mungkin jutaan pesantren, tetapi belum pernah kita dengar di kolong langit ini ada suatu wadah yang membuat belajar memahami Al-Quran. Maka ini kita perkenalkan bagaimana cara memahami Al-Quran. Karena Rasulullah kita diancam keras apabila tidak memahami. Apa kata Rasulullah? Janganlah orang-orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak mentadabburi, tidak memahami, diancam Rasulullah. Ini yang kita umat Islam tidak memahami lagi. Itu salah satu untuk mengangkat kita tadi di bawah Al-Quran. Baik, bagaimana caranya bapak-bapak ibu-ibu untuk memahami Al-Quran itu sama dengan kita awal-awal dulu membina rumah tangga. Kita masih anak muda, ibu-ibu yang di depan kita ini masih anak gadis cantik-cantik perawat. Lalu kita anak muda melihat, oh cantik kali cewek ini. Kita lihat, kita coba komunikasi, mencari alamatnya. Dapat alamatnya, terus dicari upaya untuk bisa komunikasi pendekatan. Itu baru kita kenal cewek itu, siapa namanya, tinggalnya di mana, alamatnya di mana. Setelah itu berbagai cara untuk mendekati, lewat perantara, lewat mana, bisa kenalan. Setelah bisa kenalan, komunikasi lanjut. Lama-lama semakin akrab. Lama-lama jatuh cinta. Setelah kenal tadi, bercakap-cakap, dikenali. Lama-lama menyelami isi hatinya. Karena sudah lama dikenal, diselami hatinya, lalu perkenalan itu ditingkatkan, jatuh cinta, lalu dipinang, dinikahi. Prosesnya sangat lama untuk menjalin suatu rumah tangga. Setelah dinikahi, maka dapatlah kebahagiaan. Ditaruhlah harapan kita kepada pasangan kita. Maka sebagai suami mencarilah punta-punta
disayangkan. Kenapa? Karena sudah kita taruh harapan, kita teduh sejuk bahagia di dalam rumah itu. Pertama kita lihat ini Al-Quran. Ya, saya yakin ini 100% mengenal Al-Quran. Itu baru kenal. Apa isinya? Apa maksudnya? Itulah seperti membina rumah tangga tadi. Setelah kita kenal, kita dekati, baca terus berulang, baca cinta kepada Al-Quran. Cinta itulah yang mendorong kita untuk memahami, bukan sekedar dibaca, dikenal. Kalau sudah dipahami Al-Quran itu, jadilah seperti rumah tangga, sejuk Al-Quran itu kepada kita seperti fitrahnya. Al-Quran adalah cahaya untuk sekalian alam, rahmat untuk sekalian alam, petunjuk untuk sekalian alam. Jadilah dia sebagai fitrahnya kepada kita yang memahami itu. Kalau hanya sekedar kenal, dibaca, tidak akan jatuh cinta. Sekedar bacaan sama dengan Quran. Allahu Akbar. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, bagaimana proses Al-Quran itu? Barangkali kita melupakan bagaimana proses Al-Quran itu. Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan. Bagaimana turunnya? Tidak ada wujud, bentuk batin dibacakan. Berarti tidak berwujud. Karena dibacakan, Rasulullah tidak bisa membaca. Rasulullah cepat-cepat membaca untuk menghafal. Maka Allah tegur, wahai Muhammad, janganlah tergesa-gesa membaca Al-Quran. Kami yang membacakan kedadamu, kata Allah. Maka membaca Al-Quran harus tenang. Maka kita dianjurkan bangun tengah malam, ambillah Al-Quran, baca. Kata Allah, itu jauh lebih terkesan. Dibaca dengan tenang, ditadabburi, biar sedikit. Kata Allah, itu jauh lebih terkesan, lebih mudah kita pahami, lebih merasuk ke dalam